Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalur kelistrikan starter ya bro ya. Biar nanti kalau rusak starter atau nggak berfungsi, jadi gampang ngeceknya ya. Di jalur mananya yang putus hubungan listriknya ya. Soalnya kalau dipraktekkan di motor kadang para pemula bingung ya, kabelnya nggak kelihatan. Makanya saya sengaja dibikin pakai simulasi diagram. Oke, langsung aja bro. Di sini jalur positif dari aki ke kabel bodi lalu disambungkan ke soket kabel warna merah. Ini soket untuk bending starter ya. Maka di sini nyambung ke pin yang kanan atas ini. Nah, ini pin 2 ini yang berdampingan ini menyambung ya, Bro ya. Menyambung ini berbentuk huruf U gitu. Maka di sini disambungkan ke sikring. Dari sikring disambungkan ke kabel yang kuningan ini. Yang ada skrupnya ya, yang saya tandai huruf A. Lalu di sini langsung nyambung ke kunci kontak. Nyambung ke kunci kontak. Nah, sampai sini. Lalu ini kabel hitam dari massa ya. Dari jalur aki masuk ke kabel bodi. Lalu nyambung ke warna hitam soket ini. Untuk massa langsung nyambung ke pin yang ini. Yang kanan bawah. Nah, sampai sini ini jalur ini yang merah ini, jalur yang merah ini sama hitam ini kondisi jalur standby ya. Maksud jalur standby itu kunci kontak mau keadaan on atau off, ini semuanya jalur-jalur ini terus mengalir ya listriknya ya. Kunci kontak mau on atau off terus mengalir. Nah, gimana cara kerjanya? Ketika kunci kontak dihidupkan, maka listrik akan mengalir ke tombol starter. Ini sebenarnya nyambung dulu ke switch yang di handle coupling ya. Cuman saya singkat aja di sini biar nggak banyak gitu ya, nggak bikin pusing gitu ya. Nah, sampai sini ketika tombol starter dinyalakan, maka akan mengalirkan listrik dari tombol starter ke kabel kuning yang ada di soket. Sini bro. Nah, saya ulangi ya. Ketika kunci kontak dinyalakan, maka listrik akan mengalir ke tombol starter. Ketika tombol starter dipencet, maka akan mengalirkan listrik ke kabel kuning yang ada di soket ini. Ya. Maka dari soket ini akan mengalir listrik ke bending starter ke pin yang ini bro. Nah, sampai sini maka listrik akan mengalir ke dalam bending. Maka tugas bending adalah menyambungkan soket A yang ini, yang kuningan ini ke soket B. Ya. Saya ulangi, setelah masuk listrik dari tombol starter masuk ke pin yang sebelah ini, maka tugas bending adalah menyambungkan atau mengoneksikan kabel ini yang A ini ke kabel yang B ini. Oke. Nah, setelah masuk ke sini, maka di sini akan menyambung ya listrik connect ke sini. Nah, maka akan connect di dalam ya koneknya. Soalnya prinsip kerja bending itu sama seperti saklar ya. On off di dalam otomatis. Jadi kerjanya ketika masuk listrik dari tombol starter. Nah, sampai sini maka dari kabel yang B ini, yang kuningan ini akan mengalirkan listrik ke dinamo starter. Nah, mengalirkan listrik ke sini, bro. Nah, maka di sini akan menyala ya, bro ya, dinamo starternya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, gimana cara mengecek starter yang mati ya, bro ya? Ini ada macam-macam kasus ya. Ada yang tombol starter ditekan tapi nggak ada respon sama sekali ya. Nggak ada suara cetok-cetok dari bending starternya ya. Pertama, di sini kan ada soket ya di bawah batok motor ya. Di sini ada soket untuk menyambungkan antara kabel yang keluaran dari tombol ke soket ini ya. Ini bisa dicopot, soket ini dicopot,
lalu disambungkan langsung ya bro ya. Sambungkan langsung antara kabel ini dan ini. Di bawah batoknya ada soket, dicopot aja, sambungkan langsung sama kabel ya. Buat aja kabel pendek, lalu dicolokin ke soketnya ya. Bentar bro. Nah, kalau motor menyala, otomatis bisa dipastikan yang rusak ini dari tombolnya ya, dari tombol starter. Bisa korosi bagian dalamnya, kuningannya, atau berkarat atau apalah. Nah, jika ketika dicoba disambungkan pakai kabel langsung tidak menyala, otomatis ada masalah di benik starternya. Bisa dipastikan benik starternya error atau rusak ya. Terus ada lagi kasus ketika tombol starter dipencet, maka cuman suara cetak-cetok ya, tapi dinamo starter nggak bekerja. Nah, cara mencobanya biar memastikan yang mana yang rusak ya bro ya, yang bendik atau yang dinamonya, kita sambungin kuningan A ini ke B pakai obeng atau pakai tang bebas ya, sambungin langsung aja. Ini disambungin ke sini. Nah, kalau waktu disambungin sama obeng menyala, dinamonya menyala, maka bisa dipastikan bendiknya yang error ya bro ya. Nah, kalau disambungin langsung A ke B, dinamo starter nggak nyala, berarti yang jelas yang rusak itu dinamonya ya bro ya. Nah, banyak yang bilang ya bro ya, kalau bendik masih bunyi cetak-cetok ya, itu masih berfungsi normal, tapi belum tentu ya bro ya. Soalnya ada kasus juga ya, bendik cetak-cetok, lalu kita coba hubungkan langsung pakai obeng dari A ke B ini, starter nyala. Cuman kalau dipijit pakai tombol starter ini cetak-cetok, dinamo nggak nyala. Nah, itu otomatis nggak ada aliran listrik ke B ini. Dalam artian bendik bekerja ya, hentakan saklar di dalam, cetok gitu ya, itu artinya bekerja, cuman tidak mengalirkan listrik ke B ini. Tidak menyambungkan A ke B ini di dalam ya bro ya. Nah, itu bisa dipastikan bendiknya udah rusak di dalam ya, udah korosi gitu ya, si saklarnya. Bisa dipastikan si bendiknya rusak. Oke, kalau ada pertanyaan ya, kalau masih bingung bisa ditulis di komentar. Insya Allah saya pasti jawab ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.